dan SMK Kristen Elim, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan kita. Kita langsung membaca dalam firman Tuhan di kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mungkin anak-anak SMP dan SMK Kristen Elim sudah sering mendengarkan ayat firman Tuhan ini, ya kan? Baik dari ibadah maupun di sekolah minggu atau ibadah pemuda ataupun di sekolah, setiap kali renungan pasti sering mendengar ayat firman Tuhan ini. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kelegaan yang Tuhan berikan. Amin. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti memberikan kita kelegaan. Mungkin dalam pengiringan Tuhan, apalagi anak SMP dan SMK Kristen Elim, dalam masa-masa kalian pasti sering atau otomatis pasti merasakan yang namanya capek karena tugas, ya kan, di sekolah ataupun di rumah ataupun kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, dan itu sangat membuat badan kalian capek ataupun secara kerohanian kalian pun kadang imannya mulai lemah. Tapi ketika kita datang pada Tuhan Yesus, ada 3 hal. Yang pertama yaitu Dia memberikan kita kekuatan. Amin. Firman Tuhan ada di ayat yang ke Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ketika anak-anak SMP dan SMK Kristen Elim yang pada pagi hari ini mengikuti renungan, ketika kalian merasa capek, iman kalian merasa lemah dalam pengiringan akan Tuhan, ingat, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Tapi datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang selalu menerima kita apa adanya, dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Nah, yang kedua, apa yang kita dapatkan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus? Yang kedua yaitu Dia mengendalikan hidup kita. Bukan lagi perasaan takut, cemas, khawatir, lesu ataupun perasaan-perasaan yang membuat kita berpikir bahwa Tuhan pasti gak akan mampu menolong kita. Tapi pikiran-pikiran itu kadang datang dari si iblis. Makanya Tuhan mau bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengendalikan hidup kita. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 28, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan yang mengasihinya. Nah, yang ketiga, apa yang kita dapat ketika kita datang pada Tuhan Yesus? Yang ketiga yaitu Dia memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Dia bukan Tuhan yang sekedar memberikan kita kelegaan, bukan sekedar mengendalikan hidup kita, memberikan kita kekuatan, tapi Dia berikan kita pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ketika adik-adik capek, mulai mengeluh, ketika kamu datang kepada Tuhan dalam doa, Dia pasti akan berikan pengharapan. Dan orang yang berpengharapan yaitu orang yang punya masa depan. Amin. Percaya bahwa adik-adik yang mengikuti renungan pada pagi hari ini adalah kalian anak-anak yang terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan kalian tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sebab apa? Kalian tahu bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat kalian, dan Tuhan yang mampu memberikan kelegaan kepada kalian. Amin buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat yang tadi sudah kita sama-sama belajar, yaitu apa yang kita dapatkan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, yaitu Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita kelegaan, mengendalikan hidup kita, dan yang terakhir Dia memberikan kita pengharapan. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.